Fatihah yang kedua untuk masa kepengurusan kalian dari Mas Irfan ke Mas Jamal, terus yang hubungnya aku Jamil, terus Jamilah kan? Belum datang Pak. Saya nggak bisa ya. Ini diberikan sayur. Kepengurusan kalian diberikan maksimal. Maksimal bukan berarti kegiatan muluk-muluk. Maksimal kamu mampu menjadikan dalam hati kalian bahwa di dalam kepengurusan kalian semua pernah ada taklim seperti ini. Dan saya berharap semoga yang mengajar itu tidak hanya sekadar saya, tapi langsung Mbak Hasim yang mengajar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Saya juga kosongan kitabnya ya. Muka-muka aku eling. Bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awali utawi iki iku bab awal, langsung bab awal. Fi fadilatil ilmi wal ulama'i wa fadlu ta'limahu wa ta'limahu wa ta'limahu. Fi fadilatil ilmi ing dalam keutamaan ilmu wal ulama lan wong sing duweni ilmu atau pira-pira alim ulama. Wa fadlu ta'limahu lan keutamaane wong sing ngaji wa ta'limahu lan mulang ngaji. Qala sampun dawuh sinten Allah Ta'ala kang maha mulya kang maha luhur Allah. Di Quran gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau hadis iki tidak salah, insya Allah kalau tidak salah berarti benar. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ini kalau dibaca sempurna, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Memang di kitab Adabul Alim ini tidak dijelaskan seperti di hadis-hadis lain, seperti rawahu wis diriwayatake bu hadis sapa Syekhone Imam Bukhari Muslim. Rawahu wis diriwayatake bu hadis sapa At-Tirmizi Imam Tirmizi. Tapi hadis ini sahih semua. Ya, saya berkali-kali mulai saya di Jombang saya sudah berkali-kali ngaji. Hanya ini enggak tak kasih harokat. Memang andekan saya salah nanti kita bersama-sama. Yarfa'i itu menggunakan fi'il mudhari yang diberi majhul. Jadi bakal ngangkat yarfa'i. Karena yarfa'u kan. Ini yarfa'illahu. Bakal ngangkat sinten Allahu Allah alladzina yaiku wong akeh. Sapa wong akeh kuwi amanu siji sing padha iman. Minkum saking alladzina minkum saking sira kabeh. Waladina sing nomor loro wong akeh utul ilma sing golek utul sing padha golek sapa aladina al ilma ilmu. Apane sing diangkat oleh Allah? Jati. Jadi sampean sakjane gampang. Nek pengen sukses cukup dua itu. Iman karo duweni ilmu. Golek ilmu lah orang duwe ilmu, golek ilmu terus haus tentang ilmu. Seperti saya sekarang saya ngajar itu yang saya pikir bukan saya ngulang, tapi saya harus belajar kemana. Selalu haus akan ilmu itu kita lakukan. Supaya apa? Supaya derajat mulia itu selalu kita gapai. Wallahu bima ta'maluna khabir. Itu kelanjutannya ayat ya. Nih. Ayat tegese wayu fa'u ya. Ayat tegese maksudnya yurfa'ul ulama, yurfa'u ngangkat ya. Ulama aking ulama minkum saking sira kabeh apane darajatan derajat. Bima kelawan perkara jama'u kang wis ngumpulake ya.
Jamu kang wis ngumpulake, sinten sing ngumpulake? Yaiku Gusti Allah min ilmin minal ilmi saking ilmu wal amalan jamu kang ngumpulake sapa ulama min ilmi minal ilmi saking ilmu wal amalilan saya konsentrasinya juga ya, konsentrasi mu'radi sama konsentrasi maknani. Jadi maksudnya minal ilmi bukan min ilmi. Minal ilmi saking ilmu wal amalan. Jadi ulama itu ada dua komponen yang harus dimiliki. Satu, dia mampu mengijawantahkan ilmunya. Yang kedua, mampu mengamalkan apa yang menjadi ilmu. Ya, dari sini kita kaji, langsung kita diskusikan. Selama ini yang kalian pahami ulama itu apa? Ada dua konteks di lingkungan kita. Yang satu ulama yang selalu ngaji terus, sampai radhi santri bareng live di HP-nya, ngaji ya. Nah, terus santri-santrinya di medsos itu, di komentar. Tapi saya lihat loh, waktunya sholat jamaah ya nggak sholat jamaah. Santri online. Nah, pokoknya tukang nge-like dirinya sendiri. Yang kedua, ulama di desa, dia mimpin tahlil, ngimami, mimpin tahlil, sampai kakak bersinau, sampai nalkin mayat itu keliru. Kudune kan man buka ini yo, dombire kan nek, lah. Jadi nek wedok kan tetap man robuki, wama nabi yuki, ya kan? Tapi mungkin orang, pokoknya mayat lanang wedok langsung man robuka kabeh. Nanti kan keliru ilmunya. Tapi dia ngamal, ikhlas. Orang dikei amplop ya alhamdulillah. Jadi ada dua segmen ulama. Padahal yang ideal adalah ya minal ilmi wal amal. Gitu loh. Pak, yang bagus bagaimana? Sedikit pun ilmu yang penting diamal. Maka pesan guru saya, wis tau kowe dadi kiai gede, ora kudu apal kitab. Ora kudu apal alfiah. Iki rahasia ya. Sing penting ilmu saiki amalno kelawan ikhlas. Jadi kadang-kadang saya itu dihadapkan pada, ya maaf, bahkan sampai di tanah suci, sampai 2019 saya memimpin haji 464 jamaah, satu kloter. Yang khotbah hukum saya, yang istighosah hukum saya. Bayangkan, padahal saya itu siapa? Saya berpikir aku ngaji kata. Dan itulah kemanfaatan ilmu. Jadi sedikit pun ilmu yang penting diamal, gitu ya. Ya, ini sudah termasuk ulama. Ya, tak tambahin. Ini harus takut ini. Belum. Ulama ini mau itu masuk ulama gak balik? Ya masuk karena beberapa ilmu. Kalau sampun dawuh sama Ibnu Abbas radhiyallahu mugi ridhani sinten Allahu anhu masakin Ibnu Abbas. Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajat ulama. Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajat ulama iku fauqal mu'minina sak dhuwure pira-pira wong kang iman. Sak pira dhuwure sabu mi'ati. Pira sabu mi'ati? Sabu mi'ati 700 apane darajatan derajate. Kalau kita boleh ambil kitab. Buat totalan. Terus kita Gawat kan? Jadi dawuh Ibnu Abbas darajate ulama kuwi sak dhuwure wong sing iman. Sak pira dhuwure 700 derajat. Masyaallah. Padahal sing dipanggil kosong hanya ya ayyuhalladzina ora ya ayyuhal ulama.
Medeni wong. Nek wis dipanggil ulama ku sak dhuwure wong sing iman dhuwure 700 derajat. Derajat iki mau baina darajata ini. Utawi perkara baina darajata ini ing dalem antarane derajat siji karo derajat siji nih. Katakanlah kamu bikin tangga derajat itu 700 ya. Nah, derajat siji kedua ini itu khamsami ati amin. Masya Allah. Khamsami ati amin. Berapa? 500 tahun untuk menempuhnya. Derajat siji kedua itu 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, sampai menuju 700 derajat. Ya Allah, terima ngapalno ilmu, walaupun kul huwele sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kali maju kan? Toko sak pangkat dapat. Lo banyak buka bek. Orang saya tak kau ini. Kira-kira coba bayang no. Karena ini alamnya alam metafisik. Alam metafisik itu bukan alam kita. Gitu. Makanya kita mengukur alam barzakh ombone sak piro? Bisa kan? Bisa. Makanya ono malaikat iku sing sayape dawane bainal masyriq ilal maghrib. Dawane iku mulai pucuk etan sampai kulon. Tapi mbok ukur. Kan iso. Jadi pamane gempa atau kiamat cukup suwiwine malaikat Jibril dikeplakno ning donya wis 16 bisa. Lah iki masyaallah ngeri. Ya, aja mbok hitung. Umurmu lagi pirang puluh. Apa ngitung sekali perjalanan 500 tahun khamsimi'ati amin. Bener ya. Ini maksudnya sampai ben semangat ngaji. Yo gak bentok tapi yo semangat. Wa qala lan sampun dawuh sinten Allah taala kang maha luhur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ayah. Nah ini wal malaikatu wa ulul ilmi ayah. Ini lupa saya suratnya. Kalau tidak salah di awal surat awal Al-Baqarah yang Al-Imran. Fa ba'da Allah ta'ala bi nafsihi wa saniya bi malaikatihi wa salisa bi ahli ilmi wa nahaitu bi hadza syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Waqala lan sampun dawuh sinten Allah taala kama Allah syahidallahu annahu syahida wis nyekseni sinten Allah. Syahida sampun nyekseni sinten Allah annahu sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah illahu kejaba Gusti Allah. Wal malaikatu lan pira-pira malaikate Allah. Wa ulul ilmi. Bayangkan. Jadi Allah itu bersaksi untuk dirinya Allah sendiri. Syahidallah wis nyekseni sinten Allah sak temene ora ana pangeran kang wajib disembah kejaba Allah. Sing nomor 2 malaikat. Sing nomor 3 wa ulul ilmi. Bayangkan. Sing nomor 3 yaitu wong sing duweni ilmu. Masya Allah al-ayat. Dijelaskan fabada Allah telah mengawali untuk menyaksikan dirinya, ya cukup dengan berpegang teguh fabada Allah si nomor siji Allah taala kang maha luhur Allah binafsihi kelawan awak dhewe Allah ya Allah azza wa jalla
Ya sudah, kamu sudah cukup. Allahus Somad itu sudah cukup. Tidak usah mencari sandaran hati yang lain. Ya. Wasaniya si nomor loro yaitu bimala ikatihi kelawan pira-pira malaikate Gusti Allah. Ya. Paling enggak kamu harus mengenal kapan kamu WA dengan malaikat ini, kapan kamu WA dengan malaikat ini. Itu kan penting. Karena malaikat muqarrabin, berapa malaikat muqarrabin itu? Hah? Enggak, ya muqarrabin banyak. Malaikat muqarrabin yaitu malaikat 4 itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu muqarrabin. Nah, malaikat yang wajib diketahui 10, malaikat yang masyhur 313. Ada malaikat di dalam tafsir Quran Al-Ibris itu satu huruf dijaga oleh 3 baris malaikat. Yang satu barisnya, baris depan itu 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan satu malaikatnya punya pasukan 10 lagi. Berarti berapa? Yang baris kedua 10 kali 10. Berapa? 100. Dan yang 100 itu satu malaikatnya belakangnya punya pasukan 10 lagi. Berarti baris ketiga 10 kali 100 berapa? 1000. Berarti baris pertama 10, kedua 100, baris ketiga 1000. Itu satu huruf. Jadi Yasin itu di belakangnya dijaga 2220 malaikat. Bayangkan, gak blend-blend. Makanya, dan malaikat ini hadir ketika kita sakaratul maut. Jadi ketika kita sakaratul maut itu hadir. Coba lah Pak. Bacana Yasin Yasin apa Bu? Kayak iso maca Quran juga Bu. Ya Allah gampang-gampang tas lah HP Bu, tas lah HP. Panjenengan maca Yasin setelah. Untung meloki penuh IPP. Nek kalau Yasin apa lah Mbak ya. Yasin enggak hafal ya. Insyaallah. Jadi malaikat jumlahnya. Terus kamu hitung surat berapa? Sekarang 114 surat, 66.666 ayat. Itu berapa huruf? Terus kalikan. Berarti satu hurufnya dijaga 1110 malaikat. Bayangkan berapa juta malaikat berkeliaran ketika kita membaca Quran. Lah, orang yang sakaratul maut akan didatangi iblis yang menyerupai keluarga yang sudah meninggal. Gitu loh. Jadi iblis itu mendatangi orang yang sakaratul maut, mau menyerupai orang yang sudah meninggal. Makanya wong tuwek-tuwek biyen sing disebut mboke aduh biu. Makanya kan nek nggone wong loro, ya mesti ditakoki. Jo, aku dinteni bapakku, Jo. Masa Bu mau nyusul ya. Kuwi tegas. Aja ngandel Bu, kuwi wong setan sing nyerupai Pak Elo. Oh, no. Setan langsung miso sedan. Jo. Kalau setan miso. Tenan itu. Wong loro itu kan lemah ya Mas. Orang sakit itu kan lemah. Lemah fisik, lemah batin. Nah, ketika lemah itulah iblis masuk. Supaya apa? Melalaikan kita ingat kepada nek wis lalai man qala la ilaha illallah man akhiru qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi nek man qala akhiru tajuk bahwa nara mungkin toh untuk man qala dakhalal man qala tajuk dakhalal jannah ora mungkin. Ya, nah. Lah bocah sing kulo miso fase. Ora kok la ilaha illallah tapi misoe sing Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Wa nahaita bihada bihada syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Jadi cukuplah wa nahaita bihada syarfan, cukuplah dengan keterangan
apa tadi iman Allah, malaikat dan para ulama. Derajat itu loh derajat. Itu untuk menggapai syarfan apa? Syarfan itu kemuliaan, terus wa fadlan lan keutamaan fadilah, wa jalalatan lan keagungan. Ini cukup dengan itu. Makanya kenapa saya kok menekankan kalian untuk ngaji gitu? Ya karena yang bisa menjadikan kepengurusan ini sukses itu ya ngaji seperti ini. Betul. Ngaji seperti ini. Dan Bahasim itu sudah memeras dari taklimul muta'alim. Ibrahim itu. Ngaji taklimul muta'alim, wah, tunggu apa? Ini mesti diperas karena Bahasim. Disimpulkan, dirangkum, jadi resensi. Kalau dalam bahasa sekarang resensi, ya ini adabul alim wan muta'alim. Tapi orang kancamu senengane riwi itu ya. Milih gak gelem ngaji bisa milih usum. Oh ngono kaya mbok senengi sing wajar banget. Ah, seneng ya sing ngaji ngene iki. Ora kita ora paham mantep banget. Oh coba kadeno. Ora harus sing usum-usum gak. Ora sing apik. Ora rasto. Sallallahu alaihi. Wa qala lan sampun dawuh sinten Allah taala kang maha luhur. Tentang ulama ini, maksudnya kan ini tadi Gusti Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan di sini kan adalah ulama. Terus apakah ulama itu harus orang yang memahami atau bisa dalam semua fan ilmu? Contoh mungkin ilmu fikih, ilmu yang lain seperti itu. Maksudnya apakah ulama itu harus orang yang memahami semua fan ilmu ataukah hanya cukup satu fan ilmu saja itu bisa dikatakan ulama? Oke, ini jawabannya ya yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya langsung aja Mbak, maju. Entah kapan ya. Nek dipoto apa ya? Maju Mbak Ida ya maju. Kalah Mbak Ida kalah. Nanti lagi teko boleh buka. Dari mana yang baru hadir ya? Borno. Oh ya maklum. Ujung ngetan Pak. Cumitan. Pol ngetan nih. Ini ada temanmu yang tanya katakanlah standar operasional prosedur ulama ngono to ya. SOP jadi ulama. Sing ning kota ngaji ra tau, ngamal sing ning desa ngamal ra tau ngaji. Sebenarnya SOP-nya apa? Lah ini innama ya bismillahirrahmanirrahim innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa Mas ini Mas? Fauzan Ini, tanpa Fadi. ini kalau nggak salah suratnya surat At-Tolak. Surat At-Tolak. Ya ini kayaknya yang dibaca Gus apa yang Gus Nur ya. Masuk toh. Oh, Apa kali itu loh? Mengikuti. Santrinya Gus Nur. Yang nggak hanya Gus Nur, Gus Dak juga baca. Ono loh imbangannya. Yang kamu ingat Gus Nurnya? Yang viralnya itu loh iya. Ya ini ya saya ingat bahwa innama yakhshallahu min ibadil ulama. Siapapun yang takut kepada Allah itu ulama. Ya, kama kola Gus Nur itu termasuk kritik kok wedi karo Allah itu ya ulama. Itu yang saya maksud pahamnya. Jadi karena kamu bilang Gus Nur saya jadi ingat. Sebenarnya kan sudah lupa saya. Mengingat kembali ya. Dan sekarang standar yang pertama, siapapun manusia yang takut kepada Allah, maka itu masuk kategori ulama. Yakhshallah. Ini yang garis bawahi adalah yakhshallah. Katakanlah ada salah satu dari anggotamu ya yang penuh IPP ya. Ini yang betul-betul takut kepada Allah, saking takutnya melihat lawan jenis yang bukan muhrim itu tidak berani. Ketika diajak ngomong itu diuk terus. Orang jamil itu. Ya, dia enggak enggak beraninya apa? Itu saking takut kepada Allah. Ulama. Nah sebaliknya yang putih juga gitu. Ketika ditanya selalu menundukkan kepala karena bukan muhrimnya. Tak salah ulama lagi.
Ini masih kelas penuh IPP. Tapi ada ulama yang orang yang ndeloki wong wedok malah dideloki. Malah dibukai, mau kenal ya? Dibukai. Nah, ini yang menjadi ulama yang mana? Tentunya yang ada yakhsha Allah. Cuma ini terkait dengan definisi riya, Mas ya. Adanya orang riya itu beribadah itu kalau sendiri malas. Tapi kalau dengan orang banyak semangat, itu riya. Ya. Makanya saya tadi masuk hanya berapa gelintir, ya sudah saya sudah niat ngaji. Ya ternyata tengah-tengah ngaji tambah beberapa gelintir lagi sampai menjadi puluhan, lumayan. Ya. Artinya begini, yakhshallah itu goyah, tahu goyah, universal. Ya, jangan anggap mereka yang sudah haji, yang sudah umroh setiap tahun, yang sudah menyandang titel doktor atau profesor atau bahkan al-iman, tapi tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Allah, bahwa maksiat. Itu berarti juga belum dikatakan ulama. Tapi yang ilmunya sedikit, orang kita ngaji pasan lah, pisan toh boleh katakan. Lah kok dikai hidayah Gusti Allah, dikai hidayah Gusti Allah, diamalno. Berarti iya kowe nek ning ngene sing taufik, nyawang wong lawan jenis yang bukan muhrim itu sama dengan zinatul ain. Zina mata. Makanya terus nek rawa wedok dilo ya. Terus mbok amalno. Kowe iso dadi wong sing ulama, wong alim. Kowe gandengan tangan yang bukan muhrim, iku zina tangan. Kowe telepon-teleponan sing bukan muhrim, zina kuping. Terus piye Gus iki? Lha sulam taufik itu. Makanya sapa sing iso ngamal sulam taufik. Sing iso ngamal sulam taufik yakin menjadi wali. Ki nek SK wali nek pengen dadi wali. Ngamal sulam taufik. Jadi sautun nisa aurat itu di betul-betul. Jadi nek krungu suara wedok ditutupi, wah nangis ya Allah sakit rasanya. Ora, lah kowe goleki suarane wong wedok, wah iki lak gak kuat Gus. Ora enak sih. Mahal jam nek gak wedok ora enak. Jauh lah. Cuma nek ulama ambune ulama itu adoh. Wah, lagi ulama ya. Jadi enggak usah anu kan. Saya nanti enggak hitung ya ada berapa biji kitabnya. Langsung. Ini kan janji. Ya sik kok lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Jadi siapapun yakhshallah kan wedi Allah min ibadihi ulama iku setengah saking hamba-hambane Allah. Al ulama iku ulama. Nah kita itu diuji itu integritas kita itu ketika sendiri Mas. Ketika sendiri. Lah sekarang ini jeding nangan-nangan apa? Nek jero kamar dhewe nangan-nangan apa? Mungkin gak angan-angan ngaji nih. Oh, apa ya sing diterangno? Yang belas kuwi kok. Angan-angan ya wis bekakas maksiat kuwi ya to. TikTokan to Gus. Ya semacam-macam. Dia balik. TikTokan ini Masya Allah. Jadi ada anak iblis yang namanya sekarang itu Syekh TikTok. Syekh TikTok, TikTok irrojim. Itu aja. Syekh TikTok irrojim. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita mewarnai lah. Seperti kemarin anak PKPT ya mengadakan apa itu di Instagram itu dialog dengan dialog interaktif itu mendadak saya suruh isi dulu. Ya, alhamdulillah itu yang bertanya itu dari Jakarta, Jogja ada di sini. Gara-gara lihat Instagram saya bukan di KPK. Yo kalah jauh dong. Ini karena yang hanya mungkin saya lebih duluan daripada kalian gitu. Ya. Jadi aku bisa gaya karena yang kamu lakukan itu sudah saya alami dan saya alami belum pernah kamu lakukan. Itu gaya.
Cara ngaji Gus Bak kan nyombongi wong sing rodok sombong kan jajak. Wong dulu kan wis anggo seragam IPP wis mulai pe. Pamane jas IPP. Kaya gonceng wis oleh. Kaya tahu ya. Karena ya. Ya syabok. Fan ulama standarnya adalah takut kepada Allah. Siapapun. Apal Quran, apal 30 juz apa juz 30 tok. Atau apal 10 tok. Tapi nek diwedi Gusti Allah, masyaallah. Ya. Sebaliknya, dia yang apal malah gembar-gembor, mari kembali ke Quran dan hadis. Jadi tahlil dulu melenceng dari Quran dan hadis. Sholawatan melenceng dari Quran dan padahal jelas perintah sholawat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu Shalluna 'alan nabi. Jelas. Fi'il amar di dalam Quran bahwa wajib. Dan berarti dia kembali ke Quran dan hadis itu tidak pernah mengamalkan Quran. Ini tegas. Tegas. Cuma kamu itu tegas pada orang lain, tidak bisa tegas pada dirimu sendiri. Ini yang repot, ya. Haram. Poso-poso haram. Tidak, berarti jam itu main aku gonceng main. Oh, oke. Ya khusus sama orang. Istimewa. Jadi tegas itu ya siapa? Justru itulah selama ini. Itu sih bahaya. Kok jadi kiai bahaya? Menolong ya. Jadi kiai bahaya model-model. Dia bisa menghukumi orang dengan tegas, tapi tidak bisa menghukumi dirinya sendiri. Itu sih bahaya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Fauzan ya. Jadi ini SOP yang pertama adalah Takut untuk ukuran ulama adalah takut kepada Allah. Ya Tapi Allah. begini Pak Yai, maksudnya kan kalau kita melihat dari punya kalimat kata-kata apa ulama itu kan dari kata ilmu toh. Jelasnya di situ kan orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang minimal ilmu syariat lah, mungkin hukum-hukum fikih dan lain-lain seperti itu. Seandainya ada orang yang bodoh tapi maksudnya ini loh, tapi dia benar-benar takut pada Allah. Cara ono apa jenenge? Apakah itu juga bisa apa? Dikatakan ulama seperti itu? Nah, saya kita balik. Kalau balaghah ya. Sekarang bodohnya itu seperti apa? Ya dalam arti Sak bodoh-bodoh dan dari iso maca Quran. Makanya standar bodoh itu seperti apa? Nenek bodoh masa iso ngerti nek dhek wedi karo apa? iya Aku tak. Kleru. Iya, kleru. Ini main. Logikanya main maksud saya. Makanya kenapa Quran pertama yang turun adalah surat Iqra. Ya Muhammad 3 kali. Bacalah ya Muhammad. Bacalah he. Padahal Kanjeng Nabi al-Ummi tidak bisa tulis. Berarti yang disuruh membaca apa? Ayat-ayat wa min ayatihi. Nah, artinya apa? Membaca itu tidak kemudian kita membaca kitab kayak gini, Mas. Makanya tidak jadi ukuran orang yang ahli baca kitab mesti ulama, tidak. Jadi ukuran dia ulama itu yakshallah. Nah, yakshallah ditandai dengan Iqra. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal allamal insana malam allamal kan wis mulang ya sapa kita insana malam sing ora ngerti ya alam menjadi ngerti. Saya tanya, sapa sing ulang bayi sing lagi lahir? Sing ulang bayi lagi lahir iku sapa? Ibuke, Pak. Sing budono iki lho pentil. Oh, lah kita dianu to, Pak. Dia itu. Dia nak jaga. Oh. Artinya bener ibuke. Nek ibuke kene, sapa sing ulang? Langsung. Nek gak Gusti. Artinya apa? Allamal insana malam. Ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, ngerti yo aku apa gawe khalifah ning muka bumi.
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nggih Gusti, bareng wis dadi wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama. Malaikat, iblis sujud marang Adam. Wis dadi saiki. Illa iblis, kecuali Iblis. gatak men Gusti aku sujud karo Adam sing digawe saka lemah. Aku geni luwih mulya. Bukankah itu ayat-ayat? Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Sapa sing mulang Nabi Adam? Wis ana ngaji ta? Sapa sing dudono Adam? Kuwi lho langit yang dihamparkan tanpa ada cahaya. Dan kuwi lho bintang-bintang yang mewarnai langit. Dan kuwi bumi. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Piro-piro jeneng sekabehane jeneng. Sapa sing mulang? Gusti. Maka konsep hakikat ana wong ora ngaji terus pinter jenenge ilmu Laduni. lho sapa sing mulang? Artinya apa? Orang pandai tidak harus ngaji, orang pandai tidak harus seperti kita, tapi karena digendaki Allah mayyuridullahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya gini loh Mas, ya benar saya maksudnya Mas Fauzan itu karena ulama itu dari kata ilmu, maka untuk jadi ulama objeknya harus punya ilmu. Dan tapi sekarang mendapatkan ilmu, apakah harus ngaji? Kan? Tidak. Melihat ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah itu kan termasuk ngaji. Dan ada orang yang langsung diulang oleh Allah, ada yang langsung lewat para ulama, ada yang langsung kepada Nabi Khidir. Contoh, wong sing ape dadi wali mesti ngaji ning Nabi Khidir sampai saiki. Banyak jalurnya. Salah satunya jadam. Jadi orang yang jadam itu sedang ngaji dengan Nabi Khidir paling cepat 7 sampai 8 tahun. Iso-iso selawase orang balik. Mereka jadi wali, iso. Cara kedua. Gimana kan? Salam taufik. Cara kedua. Gus Bah kan wali jalur ilmu ngalim ya. Yo ngalim Quran hadis. Tapi nyuwun sewu, semoga ini riwayat salah, tapi saya pernah dengar, bahkan saya pernah sowan Gus Bah sendiri pernah mengalami jadab. Pulang dari sarang menuju Keragan itu jadab. Itu Gus Bah. Artinya walaupun sebentar pernah ketemu Nabi, ya, ini syaratnya jadi wali. Karena SK kewalian itu yang bawa Nabi. Oh, yang petugas resmi ya. Yang bawa SK. Ya, kamu nggak usah berkecil hati. Ini var jalur lah. Masa GSK aja. Kalau DWI perlu kan bisa kamu lobby. Iya. Masa lupa teman sendiri. Iya. Itu SK, tapi kalau SK wali langsung Nabi. Dan Nabi Khidir ini sampai sekarang masih suka. Ya, ini itu Mas, saya paham maksudnya ya. Jadi jangan anggap bahwa kalau ulama itu bisa baca kitab, maaf yang saya Kanjeng Nabi tidak bisa baca. Tapi seandainya ada orang-orang milenial, mungkin dia orang kuliah dan lain-lain, mereka bisa ilmu-ilmu IT, bisa baca kitab dan lain-lain, apakah itu bisa dikatakan ulama ya? Tapi ada dua kan ulama. Satu dia punya ilmu, yang kedua mengamalkan ilmunya. Yang awal tadi. Menurut apa lagi? Sudah tuh Pak. Jadi Lali ya tadi. Jadi apa ya? Unsur ulama itu ada dua, ilmu dan Ulama. amal. Ilmu dan amal. Itu bolak-balik. Amal itu dari kata ilmu juga. Ketika dia ahli IT bisa baca kitab, tapi tidak pernah ngamal. Dan amal itu kan harus kita rasakan. Ngerti maksudnya? Amal itu harus kita rasakan. Tak balik, dia ngamal, gak pernah ngaji. Ya ulamanya tidak begitu dirasakan. Ya kayak Dus Nur mau aja. Memahami Quran ngawur. Kan kerungu toh. Melok atake. Apa yang mengikuti ya? Dus Nur. Ya, jadi
walaupun dia itu tidak berkecimpung dengan pesantren, apalagi sekarang, ya kita kalau bahasa kita IT itu sekarang wajib mas. Saya tanya, kita bisa tahu sekarang Gus Bah ngaji apa di mana? Kan di mana IT kan? Iya. Apa ya? Gitu. Artinya apa? Umat Islam dalam kutip NU harus menguasai langit. Lah langit itu ya sinyal itu sekarang. Gitu. Harus menguasai langit. Nah, langit itu ya sinyal itu. Ini kan ora iso IT yo. Ya cilaka ulo. Ya cilaka ulo. Nah aku mungkin nonton Satri iso lah. Mungkin awakmu zaman sekarang harus bisa. Itu mas ya. Saya lanjut waqala lan sampun dawuh malih sinten Allah taala kang maha luhur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Ini kan surat Al-Ghasyiyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Jelas. Sebelum ini ada ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang yang kafir ahli kitab itu akan kekal di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Lah innal ladzina amanu sak temene wong-wong kang padha iman wa amilus sholihat. Mesti Mas Fauzan yang lain mesti bar amanu ditambahi wa amilus Sholihat. Wal asri innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, mesti ini. Ya. Kok nek wis urusan salat mesti dikai zakat. Wa aqimus shalat Wa atuz zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. mesti infak, zakat itu gak sholat, ngono lho. Makanya anak wong jere ngaku Islam, aku bener gak sholat tapi aku bendino zakat. Ora iso. Nenek ngono kuwi. Mati wong iki. Iya, kalau puasa andem sembako. Tapi gak sholat, sholatnya benda Idul Fitri kalau Idul saya masih mati, gak ngerti kabar itu. Ya, Islam KTP ini gak bisa. Maka sholat itu menjadi rasul amal. Dan rasulnya amal sholat harus mempunyai ilmu. Dan di sini wa amilus sholihat ulaika wong sing iman karo amal soleh hum ya iman karo amal soleh iku khairul bariyah. Saapi-apike menungso ngono lho. Debat sampai lali sholat. Iya ono. Saya awal ke Bojonegoro nggih, maaf ya ini saya ceritakan. Saya itu mewakili Bangsu Masail itu kecamatan kota. MBC kota itu saya. Wong-wong itu mulai ngecek ning pondok bisa jamur ning pondok ngomong. Ya. Saya mewakili MBC kota. Loh, MBC kota itu kalau enggak salah Bangsu Masail itu di kecamatan Bubulan. Di Bubulan kan? Ya, belum. Ya. Lalu ya salam. Nah, mbok bahas apa? Sampai jam 2:04. Urung sholat zuhur, bayang. Aku yo muring-muring. Maaf ya sedaya. Kita mau kok dulu di sini sholat. Bentar Gus, bentar. Kita selesaikan tinggal sedikit lagi. Lho ngono kuwi lho. Dan itu kelas kiai. Bulan. Salah, tapi itu orang-orang saya masih Bulan loh. Cuma sekarang kiai-kiai itu sekarang jadi ketua MBC siapa ya? MBC Malo itu ahli debat, ahli itu ahli debat. Nah, Pak Jailani ahli debat. Jailani ahli debat. Ya, tapi saya dulu masih maca, belum seperti sekarang. Jadi belum kenal. Ya ini kan hal yang pokok. Jam 2:04 mestinya sudah mepet waktu Asar. lah kok urung sholat? Goro-goro debat masalah furu'iyah. Nah, ini harus kita kaji. Mending dari awal kita berhenti jam 1 atau setengah 1 sholat dulu, kita lanjutkan. Nah ini yang menjadi sekarang kalian
alasannya bagi-bagi takjil buka bersama, dan orang taraweh. Ayo lo. Aku rapi kita takjil. Ya nggak usah nyurai orang lain lah, nyurai diri sendiri. Ya Pak, saya Boleh masa tadi ini. Ayo, asli. Saya lihat kok pede men. Waktu terawih guyon lanang wedok seragam penuh IPP. Gila kok pede. Bukan ya kamu ini penerus dari amar ma'ruf nahi mungkar terawih 20. Lah kok malah ya terawih. Lah terawih. Gitu Pak. Tak kenceng kok ya cari penuh. Iya teman. Konsisten. Jadi buka bersama, selesai ya sudah. Kita buka minum terus sholat makan. Ya bagaimana kita bisa tarawih? Terutama yang putri-putri yang libur atau haid ya monggo bersih-bersih. Kita kembali lagi atau tarawih di tempat sini nggak bersalah. Betul ya, konsisten. Dari itu Mas Fauzan sing angel, duwe ilmu dan tegas di dalam ilmu itu. Sulitnya di situ. Terawih lho kok. Aku terawih. Sini. Ini sudah satu lembar. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan lagi. Ya, tidak usah terlalu mengejar jadi ulama lah Mas ya. Kita santri aja dulu. Rudi. Siap. Ya kan cuman pengen tahu ciri-cirinya ya. Loh, iya, tapi kita nggak harus mengejar jadi ulama. Kalau saya sampai sekarang pun nggak ingin merasa jadi ulama sih. Jadi santri saja lah. Nggak risiko ya. Itu motivasi saya sampai sekarang gitu, nggak pernah jadi ulama. Walaupun benar saya dipapang di pengajian akbar, pengajian umum, pengajian umum loh. Ya, saya nggak pernah merasa jadi ulama enggak. Baik jadi santri lah, santri ini Mbak. Ya. Cuma satu saat ketika kita diuji di debat dengan ya kira-kira grup mana ke? Ya. Ini satu grup manakibnya saya. Kita di debat siap, benar Mas? Siap, gitu loh. Nah, tapi kalau nggak siap debat ya udah usah. Dan tujuan debat itu kita menjaga akidah kita, ya, ahlussunnah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kaitannya dengan definisi ulama tadi, sepakat dengan yang diuraikan tadi. Terus kembali ke Nahdlatul Ulama. Ini keresahan pribadi. Kenapa ketika di NU sendiri yang letaknya lah ada ulama? Notabene kumpulan para ulama itu dengan non muslim itu umat dan lebih bisa menerima perbedaan. Tapi dengan sama muslim sendiri hanya beda pandangan, apalagi yang dicapkan di kaum itu malah membatasinya luar biasa. Nah ini menjadi hubungan pribadi dengan non muslim saja kita bisa menjaga sekat-sekat semacam itu. Tapi dengan yang sama muslim, padahal sama-sama seiman, kenapa kita harus keras terhadap saudara kita sendiri? Padahal tabinya di NU sendiri kan juga kumpulan para ulama. Mungkin sampai bisa dijelaskan. Iya, ini terkait dengan ilmu secara umum, ulama secara universal, dan pakar itu secara person. Ya, artinya begini. Kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya pandangan yang berbeda. Kita sepakat bahwa ulama adalah yang takut kepada Allah, dan ulama adalah orang yang beriman dan beramal soleh, gitu kan? Dan orang yang beramal dan beriman dan beramal soleh adalah sebagus-bagus makhluk khairun. Maka sebagus-bagus makhluk adalah orang yang takut kepada Allah. Fahuwa ulama. Kalau definisi ini, waladina innalladzina amanu wa amilus sholihat, ya ulama. Nah, kembali kepada definisi itu, kita harus tahu
Jadi kearifan ilmu itu bukan menyalahkan dan membenarkan, tapi apa yang melatar belakangi. Tadi kamu bilang bahwa NU sangat menghargai toleransi agama. Tapi kenapa pada saat tertentu orang NU menjelek-jelekan yang lain? Ya karena bukan orang NU-nya, tapi dia menjelekkan itu ada kepentingan yang melatar belakangi. Maka orang yang general, kamu ingat ketika 1959 di mana Pak Karno menetapkan presiden seumur hidup, namanya demokrasi terpimpin, ya kan? Kemudian NU kemudian menolak itu, termasuk Mbak Bisri Samsudin. Mbak Bisri menolak. Kok aneh DPR nggak dipilih dengan rakyat itu? Namanya Dewan Perwakilan Rakyat, ya dipilih oleh rakyat. Nah itu nggak dipilih oleh rakyat, ditentukan oleh presiden dari PDI sekian, dari Masumi sekian. Akhirnya Mbak Bisri menolak, gosok ini, gitu. Mbak Bisri bilang gosok. Kemudian jangan gitu Mbak, kita rapat dulu. Akhirnya Mbak Wahab karena Mbak Bisri, Mbak Hasim sekarang mundur ya, Mbak Hasim sekarang mundur 1947. Kemudian Mbak Wahab sebagai kakak ipar itu, ini loh, dek dirapat nose musyawarah. Akhirnya ulama sepakat keluar dari Masumi, ya kan? Maka NU kembali ke khitoh yang pertama itu, kembali yang kedua kan 84 khitoh itu. Nah kembali ke khitoh NU tidak berpolitik, ya tak? Kemudian NU tetap menerima asas tunggal Pancasila saat itu, ya. Berarti kesimpulan usulan Mbak Bisri menolak DPR diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Enggak diterima. Apakah kemudian Mbak Bisri Samsuri membuat NU garis lurus? Zaman itu. Apakah Mbak Bisri keluar dari Nahdlatul Ulama? Tidak kan? Dan sekarang buru-buru hanya perbedaan pilihan presiden, perbedaan pilihan itu saja sudah tidak mau masuk di. Artinya apa? Semua ego-ego kita itu bisa ditekan dengan ilmu, Mas. Ketika kita tidak bisa menekan dengan ilmu, disitulah muncul keangkuhan yang seolah-olah NU tidak bisa toleran. Itu bukan NU-nya, tapi person yang ada di pengurus NU yang tidak bisa menerima perbedaan. Fahuwa goblok. Apa ya? Aku pengen muni kok gak penak karena jelas. Jadi nek ana kiai sing modele ngerti, ya gurung kiai. Ya belum ulama. Atau ulama yang masih butuh ngaji nih tentang masalah toleransi. Saya bayangkan ketika Mbak Bisri itu hidup di zaman sekarang pasti keluar dari NU atau mengundurkan diri lah dari pengurus NU. Dari ini maaf untuk saya mungkin, tapi Mbak Bisri tidak seperti itu loh Mas. Ya, paham ya? Berarti apa? Di atas ilmu masih ada kearifan ilmu atau kearifan kesabaran. Iya kan, apa-apa kan cari Mbak Bisri. Nek kuwi hasil dari musyawarah Nahdlatul Ulama. Aku tompo walaupun usulnya dia tidak ini disampaikan kemarin oleh Mbak Bisri ketika saya hadir yang menyampaikan kerusakan. Ya itu Mas bagus pertanyaannya. Jadi kembali lagi kalau melihat NU, lihat NU-nya atau pelaku NU-nya, gitu loh. Lihat NU-nya atau pelaku NU-nya. Maka setiap masa punya orang, ada orangnya, dan setiap orang punya masanya. Maka masanya Mbak Rida dengan masanya sebelumnya beda, dan masanya Irfan dengan Jamal pun akan berbeda. Nah yang membedakan ini apa? Ilmunya dan amalnya. Makanya seperti ini akan menjadi catatan sejarah. Gawe ngaji kayak Jamal kan, Jamal. Tapi ya terus bar ngaji ya traweh. Ngobrol lek sing ngipasi setan sawut kira ya sampe. Apa iki? Kan warung. Nek traweh sunah ya. Ini yang
paling saya tidak suka mengatasnamakan dalil untuk kepentingan syahwat, untuk kepentingan pribadi. Oh, ora suwe. Ngono kuwi nek dadi kiai sing bahaya iki mau. Nek duwe bolo sing ora sesuai, terus gak dadi bolone, terus gak gelem milih, terus gak gelem ngurusi kita ini ya, aja ngono. Ayo, bisa cepet. Mas, wis. Kurang berapa menit? Silakan. Sedang Iro Januwi. Terus. Silakan, ada pertanyaan. Saya itu ngurus masjid juga. Melok sumber Surabaya. Yang ini telu-telu tuh. Ini kaca sama. Maju sekarang paketnya. Sinyalnya kok 3G? Enggak, gitu tuh mana? Hah? Yo, enggak. Iki Gus, batas. Oh iya itu gedung-gedung tak mana? Batas. 5G bisa. Anti sinyal itu guys. Ada anti sinyal. Dokter. Ngaji sama dokter. Masjid. Aku neng event nuwe. Apa sampeyan maca ngono Roy Fadli maca apa? Oh iya wes, dokter kan jadi aku gak enak kok ngimami bisa. Ngimami bisa. Hah? Lah ya kan Dewi to. Kon ngimami bisa. Ada yang kadang-kadang merasa tersibukkan dengan urusan kayak gini itu tersibukkan. Pas suruh ganggu aku ada acara ini. Oh. Padahal acaranya kok bengi. Acaranya kok bengi rasa iki. Ya. Dan acaranya saiki kok bengi saya merasa tersibukkan. Iya. Nanti le, saya ada acaraku. Acaranya ngobrol. Nah, ini kan aneh. Makanya kita ini kadang nggak konsisten pada diri kita sendiri. Ya konsisten. Ya. Pak Tadot al ayatani dari ayat 2 tadi, innama yakshallaha min ibadihil ulama dan innal ladzina amanu wa amilus Sorry. itu ternyata berhubungan. Orang yang takut kepada Allah hanya ulama, dan ulama adalah orang yang iman dan beramal soleh. Dan orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik manusia, dan sebaik-baik manusia fahuwa ulama. Ngono lho. Kowe nek pengen dadi wong sing apik ya dadi ulama. Jadi kiai. Tapi saya tidak pernah punya cita-cita jadi kiai, walaupun saat ini kenyataannya ngulang ngaji. Ngono ya. Nanti Fauzan. Salat. Duh. Oke, begini Mas galon-galon. Oh, cekin. Kok saya kok iki. Kalah gitu Mas Abi. Ya ora apa-apa, isek. Bisa cukup, Mbak ya. Nek wis kodokan nanggung. Mengamalkan, Pak. Ya kuwi sing ora kata itu hidayah. Minimal subuh lah. Anal ulama, sak temene ulama, hum ya ulama, alladzina ya wong akeh yakhshauna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Allah. Lho. Jadi sapa wong anal ulama, yaiku ulama, ulama yaiku wong akeh sing wedi marang Gusti Allah. Walladzina ya wong akeh yakhshauna Allah kang wedi marang Gusti Allah. Hum iya ulama, hum iya wong sing hum iya yakhshallah iku khairul bari. Jadi mau kan ulama adalah wong sing wedi marang Gusti Allah. Lah wong sing wedi mek Gusti Allah ya khairul bari. Bariyah. Ora kok jenenge tok khairul bariyah. Khairul malah bariyah. bendina kendaan. Enak, Pak. Roh loh.
Pelaku. Apa ini? Ayat Boleh haji anal ulama hum khairun dari ya kesimpulannya sak temene ulama yaiku khairun dari memang sing takok ulama sing wedi Gusti Allah ulama berarti sing sebagus-bagus makhluk. Jadi ini dari definisi ulama adalah kayak definisi cinta loh Mas. Nah, di dalam kitabnya apa itu? Kitabnya Laila Majnun itu kan disebutkan definisi cinta itu ada 50 lebih. Cinta itu putih, cinta itu suci, cinta itu nafsu, cinta itu bening, cinta itu tulus, cinta itu ikhlas. Itu ada. Yang mana yang benar? Semuanya benar sesuai dengan cara pandang. No. Ya lah. Man ahabba syai'an fa huwa abdu. Sapa sing seneng karo sesuatu maka akan diperbudak oleh sesuatu itu. Kowe kok seneng bocah wedok, sak jaluke mbok turuti. Jaluk ora trawah yo mbok turuti. Oh. Nek Enak. Nek wedok ya ngono, nek seneng karo sing lanang, jaluk yo mbok turuti. Kowe dikon udo ning anake yo mbok turuti. Mergo wis kadung seneng dan cintanya cinta buta nafsu. Ya. Lah nek seneng mbek Gusti Allah. Lah Gusti Allah orang nyelok siap-siap. Kurang 10 menit Pak. Wah. Khusus maghrib kok. Nah, sebelum ora. Kemudian puasa ini mengharapkan Anda maghrib. Tapi di hari maghrib tidak di. Monggo Gajar. Monggo. Agus, sakit. Yang ngono kuwi rupane ulama. Orang dia malah Gus sih malah kira. Izin luwe mulya. Sama salat dulu Pak. Mulya. Ngapun iki. Ya jajal kapro ya. Ya Gusti Allah. Ya Allah, makan ya Allah. Aduh. Ini yang harus kita jaga. Artinya konsisten Mas. Kita mampu menghukumi orang tapi tidak mampu menghukumi diri Sendiri. Nah itulah. Idda bina nafsi. Kowe nek dadi ulama bahaya. Bahaya. Dadi ulama sih. Sesek Kang. Saat ini kasih ngelama ini. Lama. Terus jadi ketua IPNU terus oleh pilih IPP sakarepe. Ah. Wah, ngawur ya lah. Walaupun rata-rata tak delok bojo negara ngono kuwi. Gaduh ada yang ngono, ketua IPP, ketua IPNU. Lagi Irfan wae sing ora. Iya. Ya gak apa-apa. Itu salah satu menjaga Malah luwih nah. Saya dulu pernah dilamar oleh anaknya seorang dosen dokter dan dosen UGM. Yang sayang dia mengurus Muhammad, sayang sekali. Saya. Aslinya ya ayu Pak ya. Artinya apa? Saya mempertaruhkan akidah eko saya untuk meninggalkan seorang wanita yang sayang. Kayak sampai dia tergila-gila. Pokoknya tidak jalan aja. Kamu saya panggil AA, lah kamu saya panggil II. Iya. AA, II mau ya. Aduh. Sekarang dulu kan ngaji apa guyu sekarang semuanya. Musuh-musuh. Dan Said ya. Nggih. Burno. Burno. Oke, saya kira itu. Lanjut tapi itu sebenarnya kesimpulannya ulama ya ada 2 ayat yang kita pahami, ada 3 ayat. Yang 4 syahidallahu annahu la ilaha illallah itu artinya Allah mempersaksikan dirinya sendiri, malaikat dan para yang punya ilmu. Terus derajat kita kalau mau mulia iman dan mencari ilmu. Makanya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kulit terus. Ojo kok jadi penuh terus prai ngaji ini ojo. Justru kayak beban. Aku jadi penuh untuk melawan radikalisme harus ngaji. Mak penuh ngaji gak cukup memiliki. Moro nang pondok ngaji. Ada santri yang memang ingin mengantarkan satu kitab itu datang ke saya. Sampai khatam. Itu penting. Halo, Git. Oh, belum pernah. Neng masjid terus aku tak neng kene.
Iya lah sholat. Iya sholat saya tuh. Iya, aku ngimamin yang keras nanti. Iya. Ada bukan itu deh. Dan Kita tak kau saya bukan itu kan? Nak gak ono derek mriko. tugasnya Said Pak niku Pak. Beneran Said lho. Ini istri saya ngabari buka di mana. Oh, Masya Allah. Bukan yang di UGM lo ya? Ya bukan. Ya bukan. Dan buka bersama yang hakikat itu sama istri saja. Nah niki mates kabeh. Urung wayahe. Tuh. Tekan di mana lah ini dari bojoku lah. GM, Pak. UGM. Oh, iki lho. Ya saya pesan aja, kamu yang IPPI penuh, tolong konsisten pada diri sendiri. Jangan mengatasnamakan rapat pengurus hanya untuk menyalurkan hasrat pribadimu. Jujur saja. Rapatnya selesai maghrib, pulang jam 9. Kemana kamu 3 jam? Ngopi. Wis sing ngopi, sing jomblo, lah sing duwe. Gopar Hubungan kuwi kok. Hubungan. Kalau kamu mau seperti itu, tolong lepaskan seragam IPP dan IPNU. Jangan kau berpakai seragam itu mencoreng namanya Mbak Hasyim Asy'ari gitu ya Mas. Ikhtilaf bainal mar'ah wa rijal. Saya maaf ya, saya tegas Mas. Terkait itu saya tegas. Mana aku jiem beren nek bocah seragaman IPP IPNU nggak pacaran. Ya Allah, kudu tak sobek ngono. Wah. Ya seragamnya mau jangan Seragam dipakai. ya Allah. Itu pencemaran. Ku nek dipoto karo wong sebelah, diviralno. Bayang nggak? Moga ajur awakmu. Misor we. Nemen tuh. Ya. Itulah ya. Ya walaupun saya dengar saya enggak Bapak saya ora apa ya. ya sekitar sini lah, sekitar sini ya termasuk Parengan, Tuban itu termasuk sekitar. Itu banyak itu. Malah selfie dengan pacarnya diunggah di Facebook. Lo kok pedenya? Sebagai pengurus IPNU dan tolong ya Mbak ditegasi Mbak Hidayah. Dan kamu harus memberi contoh. Nah, sebenarnya ketua IPNU dan IPP harusnya jomblo. Kalau punya pacar itu dolim. Pasti bojo. Dolem lo. Ya anggotanya orang ya. Anggotanya orang Agus ya. Susahnya. Konteks sendiri kalau sudah punya istri, suami malah aman. Aman, ayo aman. Karena iki Kang Jamal iki piye ya? Tidak binafsi. Lah kan anaknya kok gendaan. Nah, ketuanya mau kayak contoh tuh. Ketua iki nggawa sanad to. Juga ketua lo berarti. Ngono. Ya iso sanad sing elek pedal. Modele sing nurun lah sing elek. Syailah saya gogelogi barokati Rodotul Facebook, Bidayatul WhatsApp ya ta. Ila Sayyidul Rojim kok turuti ya. Hilangkan itu sangat jelek hilangkan. Ya tegas. Memang itu pedih Mas rasanya Mas. Pedih. Melihat sesuatu yang harusnya kita rasakan dengan nyaman kita tidak rasakan. Oke, saya kira sudah waktunya untuk adzan maghrib. Kurang 2 menit. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis ya. Saya berharap sore ini taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Apa itu majelis ilmu? Walaupun ketoknya kita guyon ya, sing paham ya guyu, sing ora paham ora melok guyu. Ya ora paham guyu-guyu enak guys. Ono sing lagi teko barang. Ini enggak apa-apa lah. Kabeh untuk barokah ya. Allah. Ora iki Burung Ramadan iki. Ayo. Alarm gue saiki melo iki. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dan wal asri terus Rabbi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Rabbi Fanfa'na bibarakatihim wa tinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa tinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa tinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Alhamdulillah. Saya kalau ingat baca doa ini ingat diajar Mbah Jamal Yarham di Jombang dulu, dia guru saya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kabeh ya, muka-muka barokah ya. Ingat untuk jadi nyaman tidak harus mahal. Meja pun tidak harus meja kayu tapi kardus jadi. Dan itulah prinsip kita sebagai generasi Nahdlatul untuk bahagia tidak harus bawa mobil. Ya, untuk bahagia tidak harus bawa mobil. Tapi untuk mencari jodoh tidak harus di IPP. Wallahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.